Hi everyone, welcome back to Jusin's Translations YouTube channel. So anyway, I'm so happy that I can meet you again. We are going to continue the study of idioms for English. Anyway, we have 20 idioms that you have to know. It's very general idioms anyway. As we know, are you ready? Let's get started. Mempelajari idiom bahasa Inggris terutama untuk meningkatkan cara penggunaan kata yang baik dan benar dan memahami bahasa Inggris lebih mendalam secara konteks, kalian harus tahu dulu bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga memiliki persamaan. Bahasa Indonesia juga memiliki idiom yang misalnya angkat tangan di sini. Contoh dari kata angkat tangan di sini artinya apa? Menyerah. Angkat tangan. Angkat itu up, hand, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya kita taruh put. Put your hand up. Put hand up, seperti itu. Atau semisal, like give up, menyerah tapi bukan dengan konteks ini. Kalau itu patah arang. So, kita bisa gunakan put hand up, hampir sama. Lalu kemudian demam panggung. Demam panggung ini artinya kita nervous ketika kita perform. Dalam bahasa Inggris, kita juga bisa memiliki arti yang sama, yaitu demam panggung, yaitu butterfly in the stomach. Karena kita merasa ada kayak mual di situ, di dalam perut. Lalu kemudian lintah darat, nah ini orang kejam. Kepala batu, stubborn, ya kan? Nah ini merupakan beberapa contoh idiom dalam bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai penggunaan idiom dalam bahasa Inggris secara umumnya. So, yang pertama kita punya ini. Fill in for someone. Oke, secara makna dalam kamus, fill artinya mengisi. In, di dalam. For bisa arti untuk atau karena. Oke, jadi bisa kita artikan secara literal, yaitu mengisi untuk seseorang. Ya kan? Mengisi untuk seseorang. So, dalam hal ini konteksnya kita buat fill in, itu gantiin gue dong, gitu. Melakukan pekerjaan orang lain selama mereka tidak ada. Nah, konteksnya hampir sama. So, you can use this one. Fill in for someone. For example, our aunt Siti is having trouble to Makassar now. Uncle Hussein fills in for her to keep the store. Our aunt Siti is having trouble to Makassar now. Uncle Hussein fills in for her to keep the store. Bibi Siti saat ini sedang pergi ke Makassar. Paman Husain yang menggantikan pekerjaannya menjaga toko selama beliau pergi. Enak bukan? Oke. Mungkin kalau dalam casual English kita sebut ya do someone's job gitulah. Kemudian selanjutnya keep finger crossed. Oke. Nah, keep itu artinya menjaga. Fingers itu jemari. Crossed itu menyilang. Oke. Nah, menjaga jemari untuk terus menyilang. Bagaimana maksudnya? Oke. Misalkan gini. Kita biasanya kalau misal mau mendoakan seseorang, biasanya kita menggunakan tanda. Nah, salah satu tandanya itu adalah kita menyilangkan apa? Kita menyilangkan jemari seperti itu. Nah, di sini artinya adalah hope for someone's luck. For example, I will go to Tokyo to propose our project to tech company. I'll keep my finger crossed, brother. I'll go to Tokyo to propose our project to a tech company. I'll keep my finger crossed, brother. You get it? Aku akan berangkat ke Tokyo untuk mengajukan proyek kita ke perusahaan mesin. Semoga kau beruntung, kawan. Semoga kau beruntung. Atau biasanya kita gunakan kata wish you luck. Nah, wish you luck. Oke, atau may God bless you, itu juga bisa. Oke, kalau misal semangat gitu kan, kita bisa gunakan kata break a leg. Semangat. Oke, kemudian selanjutnya hang fire. Oke, hang fire. Hang itu artinya menggantung. Fire itu api, menggantung api. Maksudnya apa? Kita bisa gunakan terlambat bertindak. Bisa begitu? Iya. Misalnya gini, ada satu kebakaran gitu kan, terus kemudian kita bertindak telat, kan? Nah, dari tindakan itu karena kita telat sehingga api ini merambat kemana-mana.
Oke, so bisa kita sebut hang fire. Contohnya, fortunately you didn't hang fire. If you did, I couldn't imagine what happened. Fortunately, you didn't hang fire. If you did, I couldn't imagine what happened. Untungnya kamu tidak terlambat bertindak. Jika kamu terlambat, aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Nah, katakanlah fire di sini itu adalah problem. Nah, konotasinya lebih ke problem atau trouble. Seperti itu. Jadi fire represents the problem or trouble. Kemudian selanjutnya, playing with the fire. Nah, kali ini bermain dengan fire. Nah, fire di sini represent apa? Apinya di sini risk, resiko, problem. Oke. Trouble. Oke juga. Alright, playing artinya secara literal bermain. Oke. So, dengan ini konteks yang dibangun adalah melakukan hal yang beresiko atau do something risky. For example, Lukman is playing with the fire because he's driving a car on high speed. Lukman is playing with fire because he's driving a car on high speed. Lukman melakukan hal yang beresiko karena ia mengendarai mobil dengan kecepatan penuh. Kemudian selanjutnya, a cold fish. Oke, cold itu artinya dingin atau beku. Kita kemudian artikan fish artinya ikan di sini. Nah, di sini artinya orang yang dingin atau orang yang tidak banyak bicara. Seperti yang kita tahu, fish itu merupakan binatang yang ya kita nggak bisa dengar suaranya sih sebenarnya. Oke, maka kalau ada orang yang, aduh kamu kok sedingin ikan gitu sih, ya gitu. Alright, kalau kita biasanya sedingin batu, kita menggunakan representasi batu, stone. Tapi kalau Western menggunakan fish. Contohnya, he never started the conversation. I did it instead. He was a cold fish. Dia tidak pernah memulai pembicaraan. Selalu saja aku. Dia sangat dingin orangnya. Kemudian selanjutnya, fishy. Nah, fish kalau tanpa y itu artinya ikan. Tapi kalau misal ada y di sini sebagai adjective maker, nah ini disebut sebagai imbuhan akhir atau kita sebut sebagai suffix. Imbuhan. Nah, kata fishy ini kemudian mengandung arti apa? Amis. Gitu. Tetapi di sini kata amis di sini seperti yang kita tahu kalau misal kamu ketemu dengan like bau amis, biasanya ada bangkai gitu. Nah, kata fishy di sini merepresentasikan apa? Aneh, ganjil atau mencurigakan. For example, he got up off the bed because he felt something fishy last night. He got up off the bed because he felt something fishy last night. Tadi malam ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang ganjil. And then kemudian selanjutnya, fit as a fiddle. Okay, fit as a fiddle. Fit itu artinya cocok atau ya sesuai gitu. Fiddle di sini bisa kita artikan biola. Okay. Contohnya di sini kata fit as a fiddle merepresentasikan arti sehat walafiat. Okay, like cannot be better. Can't biasanya kita gunakan ini. Can't be better. Nggak bisa lebih baik lagi. For example, how's it going, Lustri? I fit as a fiddle, sister. How's it going, Lustri? I fit as a fiddle, sister. Apa kabar, Lustri? Aku sehat walafiat, saudaraku. Saudariku harusnya, bukan saudaraku, saudariku. And then the following here, give someone 5. Okay, give artinya memberi. 5, 5. Oke, 5 di sini artinya merepresentasikan doa atau pray. Ya, 5 itu adalah jumlah jari kita. Oke, maka bisa kita artikan give someone 5 means mendoakan seseorang. Don't give up, we will give you 5, man. Jangan menyerah, kita akan mendoakanmu. Don't give up, we will give you 5. Dan selanjutnya, fix on. Nah, fix itu artinya memperbaiki. On kita artikan pada, di atas juga bisa. Oke, atas juga bisa. Nah, di sini dalam hal konteks phrasal verb ini disebut sebagai phrasal verb, kombinasi antara kata kerja dan preposition, kata depan, sehingga on di sini berikan konteks tertentu. Maka kata fix on di sini bisa kita asumsikan artinya adalah memutuskan.
Dalam bahasa biasanya kita gunakan kata decide. Oke. Dalam phrasal yang lain, semisal kita mau memutuskan yang lain, kita juga bisa gunakan kata make up. Nah, make itu artinya membuat, up itu artinya constant atau terus. Maka bisa kita sebut make up atau make mine, itu juga bisa. Itu juga memutuskan. So, up to you. Which word you are gonna use. For example, Syahrul has fixed on taking part in a visit of Papua to give an educational orientation towards society there. Syahrul has fixed on taking part in a visit of Papua to give an educational orientation towards society there. Syahrul telah memutuskan untuk ikut melakukan perjalanan ke Papua untuk memberikan pengenalan pendidikan kepada masyarakat setempat. Okay, and then the following here, old. Old itu artinya tua atau lama banget. Flame itu artinya kobaran api. Old flame. Nah, api di sini itu kan kita artikan macam-macam ya. Konotasi api itu kan macam-macam. Ada yang tadi trouble, fire, atau juga of api itu misalnya hati yang berapi-api itu artinya hati yang bersemangat, atau hati yang cemburu, terbakar api cemburu, seperti itu. Dalam konteks ini bahasa Inggris juga punya. Old flame itu artinya ex atau mantan kekasih. For example, Harun never has any special relationship with any girls. Okay? In the other word, he has no the old flame. Harun never has any special relationship with any girls. In the other word, he has no old flame. Okay? I'm so sorry. No the. So he has no old flame. So, artinya Harun tidak pernah memiliki hubungan istimewa dengan gadis manapun. Dengan kata lain, dia tidak memiliki mantan kekasih. Kemudian selanjutnya, perhatikan di sini ada kata float off. Float itu artinya apa? Mengambang. Ya kan? Float itu artinya mengambang. Off, nah off itu bisa artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau inactive itu juga bisa, atau nggak aktif. Bisa kita katakan hanyut. Oke, float itu artinya mengambang, off itu pindah. Jadi mengambang tidak diam aja, tapi terseret gitu. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti ini. The stone which you throw horizontally with high speed will not float off the water directly. Batu yang kamu lempar secara horizontal dengan kecepatan yang tinggi tidak akan langsung hanyut ke dalam air. The stone which you throw horizontally with high speed will not float off the water directly. So the following here, flood in. Oke, flood in artinya membanjiri tempat. Nah, membanjiri tempat itu bisa kita artikan juga berkerumun. Flood itu banjir, in itu di dalam. Oke, flood in, berkerumun. Kita juga punya membanjiri TKP, seperti itu. For example, people in front of ticket window get flooded in having ordered entrance ticket. People in front of the ticket window get flooded in having ordered entrance ticket. Orang-orang di depan loket tiket berkerumun untuk memesan tiket masuk. And then the following here, live in fool's paradise. Paradise itu surga, live itu apa? Tinggal di surganya orang bodoh, atau bisa kita sebut sebagai hidup dalam angan-angan kosong. Live in imagination. For example, people nowadays ironically have the great ambition of success without any effort. It is such living in fool's paradise. People nowadays ironically have the great ambition of success without any effort. It is such a living in a fool's paradise. Orang-orang zaman sekarang ironisnya memiliki ambisi besar untuk sukses tanpa berusaha. Itu seperti halnya hidup dalam angan-angan kosong. Lalu kemudian selanjutnya di sini kita punya put one's foot in it. Nah, put itu artinya meletakkan. One itu seseorang atau sesuatu. Foot itu kaki. In, ke dalam, atau di dalam juga bisa. Alright. Oke. Nah, ini memiliki konteks arti mengucapkan perkataan yang memalukan. Put one's foot in it. Artinya apa? Memasukkan kaki ke sesuatu gitu. For example, she might as well go home earlier from the party after putting her foot in the host last night.
She might as well go home earlier from the party after putting her foot in the host last night. Dia terpaksa pulang lebih awal setelah ia keceplosan mengucapkan hal yang memalukan pada tuan rumah tadi malam. Oke, kaki itu bisa kita artikan bahwa dalam anatominya dia ada di bawah dan kalau kaki ada di atas setara dengan setara dengan kepala misal itu kan memalukan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita punya arti for all. For itu untuk atau karena, all semua, seluruh. Artinya meskipun. Atau kita juga bisa sebut although. Okay. For all the jokes he did offended his friends forgave him. For all the jokes he did offended his friends forgave him. Meskipun candaan yang ia lontarkan menyinggung teman-temannya memaafkannya. Kemudian selanjutnya fork over. Nah, fork itu kan garpu. Over dalam konteks ini sebagai preposition memiliki arti berulang atau melewati, melampaui. Oke. Nah, kata garpu ini yang kemudian dikasih berulang-ulang seperti halnya kata feeding. Artinya memberi makan, menyuapi. Oke. For example, I just got my first salary from my work, but I have to fork it over my friend for a debt. I just got my first salary from my work, but I have to fork it over my friend for a debt. Aku baru saja mendapatkan gaji pertamaku, tetapi aku harus memberikannya kepada kawanku untuk melunasi hutang. Kemudian selanjutnya, free and easy. Free itu artinya gratis. Gratis, bebas. Nah, tinggal artiin aja sendiri. Easy di sini artinya mudah. Oke, bebas atau gratis dan mudah. Artinya di sini adalah sembrono. Dalam bahasa yang lain kita bisa gunakan arti careless, reckless, seperti itu. Messed up juga bisa. So, for example, why are you so free and easy? You might not drink a tablet and coffee at lunch. Why are you so free and easy? You may not drink a tablet and a coffee at lunch. Kenapa kamu sangat sembrono? Kamu tidak boleh minum pil dan kopi sekaligus. Kemudian selanjutnya adalah bear fruit. Oke, bear fruit. Di sini konteksnya adalah mendapatkan hasil yang positif. Fruit itu artinya apa? Buah. Bear itu macam-macam artinya. Bisa berarti beruang, bisa berarti bertahan, ya kan? Bisa berarti juga hamil gitu atau melahirkan. Nah, di sini bear fruit itu artinya buah yang dihasilkan. Artinya menghasilkan buah. So, artinya buah panenan. Corpse. Oke. Maka bisa kita sebut sebagai fruit itu sebagai something yang good atau something good, sesuatu yang kita ekspektasikan, something positive. Dan bear menghasilkan sesuatu yang positif, maka kita bisa paraphrase menjadi mendapatkan hasil yang positif. For example, don't be sad, at least we bear fruit. Jangan sedih, setidaknya kita mendapatkan hasil yang positif. Itu lebih enak. Kemudian selanjutnya di sini make fun of. Make fun of ini merupakan collocation. Alright, make itu membuat. Oke, di sini candaan. Of itu tidak kita artikan. Biasanya kata of sebagai preposition itu dia berfungsi untuk menggabungkan dua kata jadi satu. Nah, candaan apa, atas apa. Nah, misalnya atas apa, atas seseorang. So, di sini kita artikan mempermalukan atau perpeloncoan. For example, the previous educational and cultural minister didn't allow to make fun of the new students in orientation of school. The previous educational and cultural minister didn't allow to make fun of the new students in orientation of school. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengizinkan adanya perpeloncoan di masa orientasi siswa. Lalu kemudian selanjutnya di sini ada kata make a fuss. Oke, make a fuss. Fuss itu bisa artinya cerewet, terus kemudian bising. Oke. Kita bisa artikan merepotkan. Merepotkan itu bisa bother, disturb, trouble, annoy, macam-macam. So, contohnya di sini, in summer the farmers spread out the pest poison to keep their plants safe from pests. They often make a fuss.
In summer, the farmers spread out the pest poison to keep the plants safe from pests. They often make a fuss. Di musim panas, para petani menyemprot racun hama untuk menjaga tanaman darinya. Hama itu sering merepotkan. Itu adalah 20 idiom umum bahasa Inggris untuk sesi video ini. Semoga kalian bisa menggunakan 1, 2, atau 3. Dan saya harap dengan begini, kalian tidak hanya memahami bahasa Inggris secara literal sehingga bahasa Inggris terkesan lebih kaku. Tapi kalau menggunakan idiom, somehow it can, measure how far you can get the word into your application, into your performance, and show like you can understand English in terms of cultural approach. Okay, maybe that's all for today, and see you again for the next video. Bye everyone, see you international and sociable people. Bye then, dah.